Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya uh, sekarang pertama-tama kita akan melakukan presentasi terkait UTS Teknologi KPL Energi. Untuk pertama-tama untuk kelompok pertama yakni penjelasan tentang kabel bawah tanah oleh kelompok Hana, Mayang, sama Anissa. Itu presentasi pertama. Lalu untuk kelompok kedua ada uh, uh, ada saya sendiri Zendra Irfan, ada Yunia Rosa, ada uh, Liga Sofiani. Lalu kelompok ketiga ada uh, ya, dari Triwibawa, ada Fakri Sukran Mandala, dan ada Trifandi Sarfaldi. Itu kelompok pertama. Penjelasannya uh, dari kelompok Hana. Mungkin bisa langsung diserahkan kepada Hana, pada Hana. Baiklah, terima kasih moderator. Next slide. Jadi untuk pembahasan kali ini dari kelompok kami itu membahas yang pertama itu pengertian kabel bawah tanah. Jadi kelompok kami itu membahas mengenai kabel bawah tanah. Untuk pembahasannya yang pertama pengertian kabel bawah tanah, yang kedua klasifikasi kabel bawah tanah, yang ketiga konstruksi kabel bawah tanah, yang keempat jenis-jenis isolasi, yang kelima kegagalan kabel bawah tanah, dan yang keenam itu konstruksi kabel bawah tanah. Next. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Jadi kita harus tahu apa itu kabel bawah tanah. Kabel bawah tanah itu pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih konduktor yang dilapisi dengan insulasi yang sesuai dan dikelilingi oleh selubung pelindung. Meskipun beberapa jenis kabel tersedia, jenis kabel yang akan digunakan akan tergantung pada tegangan kerja dan persyaratan layanannya. Secara umum, kabel harus memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konduktor yang digunakan dalam kabel harus berupa tembaga atau aluminium. Yang kedua, ukuran konduktor harus sedemikian rupa sehingga kabel membawa arus beban yang diinginkan tanpa panas berlebih dan menyebabkan penurunan tegangan dalam batas yang diizinkan. Syarat yang ketiga yaitu memiliki ketebalan insulasi yang tepat untuk memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan keandalan pada tegangan. Dan syarat yang keempat, itu kabel harus dilengkapi dengan pelindungan mekanis yang sesuai. Pembahasan yang selanjutnya mengenai klasifikasi kabel bawah tanah. Jadi, klasifikasi kabel bawah tanah ini itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan kapasitas tegangannya, yang kedua berdasarkan kulit pelindung, yang ketiga berdasarkan konstruksinya, dan yang keempat berdasarkan penggunaan kabel bawah tanah itu sendiri. Baiklah, kita yang pertama akan membahas klasifikasi kabel bawah tanah berdasarkan kapasitas tegangannya. Berdasarkan kapasitas tegangan, kabel bawah tanah itu sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kabel LT, di mana kabel tegangan rendah dengan kapasitas maksimumnya itu 1000 volt. Yang kedua, kabel HT dengan tegangan tinggi dan kapasitas maksimumnya itu 11 kV. Lalu kabel ST, kabel tegangan super dengan kapasitas ratingnya itu 22 kV sampai 33 kV. Lalu kabel EHT dengan kabel tegangan ekstra tinggi dan kapasitas ratingnya itu 33 kV sampai 66 kV. Dan yang terakhir,
extra super voltage kabel dengan peringkat tegangan maksimum di luar 132 kV. Selanjutnya, untuk klasifikasi yang kedua itu berdasarkan kulit pelindung. Berdasarkan kulit pelindungnya, kabel itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu kabel bersarung timah hitam dan kabel berkulit pita baja. Lalu yang ketiga, berdasarkan konstruksinya. Berdasarkan konstruksinya, kabel bawah tanah dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu plastik dan karet, lalu kabel padat, lalu kabel jenis datar, dan kabel minyak. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan kabel bawah tanah itu sendiri, juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kabel saluran, yang kedua ada kabel taruh, yang ketiga ada kabel laut, lalu kabel corong utama, dan kabel udara. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai konstruksi kabel bawah tanah. Sebagai penghantar, konstruksi kabel ada dua bagian. Yang pertama itu bagian utama, dan yang kedua nanti ada namanya bagian pelengkap. Untuk bagian utama itu sendiri juga terbagi dari 4 bagian, dapat dilihat pada gambar. Untuk yang ditandai dengan nomor 1 itu merupakan selubung, lalu yang ditandai dengan nomor 2 itu isolasi, yang ditandai dengan nomor 3 itu merupakan penghantar atau konduktornya, dan yang keempat itu merupakan tabir atau screen. Selanjutnya, untuk bagian pelengkap juga terdiri dari 4 bagian, juga dapat dilihat pada gambar. Untuk yang ditandai dengan nomor 1 itu merupakan sarung kabel, yang ditandai dengan nomor 2 itu merupakan perisai, yang ketiga itu bantalan, dan yang keempat itu bahan pengisi atau filler. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Kepada Maya, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu penjelasan mengenai bagian utama. Yang pertama yaitu ada penghantar atau konduktor, di mana konduktor ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tembaga dan aluminium. Di mana tembaga merupakan kabel tembaga polos tanpa lapisan dan kawat tembaga berlapis timah. Kemudian untuk aluminium itu untuk penghantar aluminium terdiri dari penghantar bulat tanpa rongga, penghantar bentuk sektoral, penghantar bulat berongga. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu isolasi. Bahan yang dapat memisahkan secara elektris beberapa buah penghantar. Yang kedua isolasi itu bahan yang dapat memisahkan secara elektris beberapa buah penghantar yang berdekatan sehingga tidak terjadi kebocoran arus, di mana jenis isolasi padat yang dipakai pada kabel terdiri dari 4, yaitu isolasi karet, isolasi kertas, termoplastik, dan termosetting. Yang ketiga yaitu tabir atau screen, lapisan yang ada pada kabel yang dipasang sesudah bahan isolasi, di mana biasa dijumpai pada kabel tegangan tinggi. Yang keempat ada selubung, untuk melindungi inti kabel dari pengaruh luar seperti pelindung terhadap korosi, penahan gaya mekanis, mencegah keluarnya minyak, dan mencegah keluarnya uap air ke dalam kabel. Di mana terbagi menjadi 3 golongan, yaitu selubung logam, karet, dan plastik. Selanjutnya itu bagian pelengkap. Yang pertama yaitu bantalan, adalah lapisan yang terbuat dari seret-seret yang berguna untuk tempat duduk perisai atau armor dan mencegah proses elektrolisa sehingga tidak merusak bagian dalamnya.
Bahan bantalan yang sering digunakan antara lain yaitu pita kapas, pita kertas, dan goni. Yang kedua, armor. Untuk melindungi bahan isolasi dari kerusakan mekanis secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perisai pita baja dan perisai kawat baja. Yang ketiga, bahan pengisi atau filler dipakai pada konstruksi kabel yang berinti 3, yaitu digunakan untuk mengisi ruang yang kosong sewaktu pemasangan intinya. Bahan pengisi ini terbagi menjadi dua, yaitu isolasi kertas dipakai jut dan karet batel. Yang keempat, sarung kabel atau serving, yaitu suatu lapisan bahan serat yang diresapi dengan campuran kedap air. Dipasang di atas armor untuk bertahan bagi perisai sebagai komponen yang berhubungan langsung dengan tanah, sehingga sarung kabel adalah bagian pertama yang berhubungan dengan pengaruh luar. Jenis isolasi. Evaluasi pemilihan isolasi kabel yang pertama, sifat fisik. Mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mayang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu jenis isolasi. Adapun evaluasi pemilihan isolasi kabel yaitu ada sifat fisis dan penuaan. Sifat fisis menunjukkan ketahanan isolasi dalam kondisi kerja. Faktor ini erat hubungannya dengan umur kabel. Tahanan isolasi, ukuran terhadap kebocoran isolasi sehingga turut menentukan besarnya kerugian di elektrik atau efisiensi dari pada satu saluran transmisi atau distribusi. Bahan isolasi umumnya mempunyai koefisien suhu negatif, yaitu tahanan isolasi turun dengan naiknya suhu. Kemudian ada faktor daya, perbandingan antara daya aktif dan daya sebenarnya, jadi merupakan ukuran secara langsung atas efisiensi saluran transmisi distribusi. Kemudian ada konstanta dielektrik, merupakan karakteristik bahan isolasi yang menentukan kerugian dielektrik sebagai fungsi frekuensi. Kemudian ada ketahanan terhadap air, ketahanan terhadap corona dan ionisasi, fleksibilitas mekanis, kondisi sekitar tempat instalasi, dan biaya, kabel, alat penyambung, dan instalasi. Kemudian untuk jenis isolasi, isolasi kertas, digunakan untuk tegangan tinggi sampai 400 kV. Untuk kabel minyak bertekanan rendah yang terpadu dalam satu kabel dan kabel berisolasi kertas yang dimasukkan ke dalam pipa, lalu diisi dengan minyak bertekanan tinggi. Kemudian ada isolasi campuran dan diresapi minyak, berupa kabel yang berisolasi kertas, diresapi minyak pada saat dibuat, di mana di dalam kabel tersebut dialiri dengan minyak yang bertekanan. Kemudian ada isolasi PVC, jenis kabel yang berkawat satu atau lebih, berisolasi dan berselubung PVC, tegangan nominal 500 volt. Dan ada isolasi XLPE yang mempunyai karakteristik yang paling baik, karena isolasi sintetis mempunyai kelebihan dibandingkan dengan isolasi kertas, yaitu bersih, ringan, perbaikan dan pemeliharaannya mudah, penyambungan sederhana, dan suhu kerjanya lebih tinggi. Digunakan pada kabel bertegangan sampai 110 kV. Kemudian untuk konstruksi saluran kabel bawah tanah, yang pertama ada pemasangan kabel bawah tanah. Itu sebelum meletakkan kabel, isolasinya harus diperiksa. Kemudian penggulungan kabel harus diputar searah dengan tanda panah. Kemudian kabel harus diambil dari bagian puncak penggulungan dengan tanjakan penyangga. Kemudian jika perlu dipindahkan, penggulungan kabel harus dipindahkan dengan roda-roda kabel. Kemudian penyambungan kabel bawah tanah, yaitu jointing, pemasangan kotak sambungan. Kemampuan sambungan harus baik pada pemasangan awal suatu saluran.
Penyimpangan atau penanaman setiap kabel di dalam tanah dan ruang terkurung dapat dipastikan beroperasi di bawah bermacam-macam kondisi cuaca. Penyambungan dapat dilakukan di bawah kondisi ruang kamar yang bersih dengan kendali dari suhu kelembaban. Hasil pemasangan sambungan kabel ini diharapkan memenuhi syarat dan perintah penyambungan. Kemudian ada terminating atau terminasi, yaitu cara menyiapkan ujung suatu kabel untuk menyediakan elektrik cukup dan sifat mekanis. Terminasi terdiri dari membentuk ujung kabel untuk menerima tegangan dari kabel digunakan untuk hubungan busbar. Tegangan dimasukkan dengan pengentaman isolasi ke dalam suatu tegangan membebaskan tahanan. Ujung kabel dibentuk dipusatkan di dalam suatu busing insulator yang diisi dengan membatasi cairan-cairan atau gas. Kegagalan kabel bawah tanah disebabkan oleh kerusakan pada konduktor atau bahan isolasi. Akibat yang dapat ditemukan yaitu gangguan konduktor putus, hubungan terbuka, gangguan seri, gangguan fasa ke tanah, dan gangguan antar fasa. Untuk penyebabnya terjadi kegagalan yaitu korosi selubung kabel, menyebabkan masuknya kelembaban ke dalam kabel, pergerakan tanah, menyebabkan putusnya kabel, kerusakan akibat getaran, yaitu dapat mematahkan mantel timah dan pekerjaan yang tidak baik, seperti belokan yang terlalu tajam, tetapi terutama pada pengerjaan sambungan dan terminasi. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Nisa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau saran. Apakah dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Izin bertanya moderator. Baik, silakan dah. Jadi pertanyaan kelompok kami yaitu kenapa untuk bahan konduktor tersebut memakai tembaga, sedangkan yang kami tahu kalau untuk penghantar konduktor itu yang lebih baik, yang paling baik itu emas, kawan-kawan. Jadi itu aja pertanyaannya ke teman-teman. Kembalikan moderator. Baik, terima kasih dah. Mungkin itu pertanyaan dari kelompok 2, mungkin ada kelompok 1. Mungkin dari kelompok 1 bisa segera untuk menjawabnya. Izin menjawab, moderator. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi, kenapa memakai bahan tembaga? Jadi, karena bahan tembaga itu merupakan salah satu jenis konduktor yang cukup baik dalam menghantarkan arus listrik. Hal ini dikarenakan tembaga memiliki nilai hambatan jenis atau rho yang kecil. Jadi, semakin kecil nilai hambatan jenis dari suatu penghantar, maka semakin kecil juga kerugian-kerugian listrik yang akan terjadi dalam suatu instalasi listrik. Mungkin sekian, moderator.
Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok satu ya. Dan mungkin dari Dan mungkin ada tanggapan. Ya, terima kasih atas tanggapannya untuk teman-teman yang presentasi. Itu jawabannya cukup, teman-teman. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau sudah mereka saran? Cukup moderator. Cukup moderator. Cukup Oh, moderator. baik. Baik, jika tidak ada lagi mungkin sekian presentasi dari kelompok satu. Jika terdapat kesalahan mungkin kami mohon maaf. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.